Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi seperti yang saya udah pernah spoil di Instagram dan di Quora juga, ini adalah pengganti si BMW E39, yaitu E46 323i tahun 2001. Ini nih E46323i. Dan teman-teman banyak banget yang bertanya, "Bang, kenapa ngambilnya E46? Kenapa enggak E39, W210, W203 atau apalah gitu?" Yang pertama, pertimbangan saya nih yang pertama ya. E46 itu animo dari penonton channel YouTube saya lumayan tinggi. Jadi E46 ini lagi populer-populernya dan banyak yang tertarik dengan konten-konten yang berhubungan dengan E46. Jadi saya mikir daripada saya ngambil unit yang lain, ambil E46 aja. Kalau E39 nih, kenapa bukan E39 gitu ya? E39 itu konten yang saya buat udah lumayan banyak dengan mobil sebelumnya. Jadi kalau saya ngambil E39 lagi, maka kontennya nggak akan terlalu berkembang banyak. Dan pertimbangan yang sama juga kalau misalnya saya ambil W210. W210 itu compatibility-nya banyak dengan Mercy 202, khususnya di bidang kaki-kaki dan mesin. Berarti otomatis kalau misalkan saya ngambil W210, kontennya akan overlapping dengan 202, pengerjaannya akan repetitif gitu. Gimana kalau 203 bang? Nah ini dia nih yang menarik. W203 itu harganya di bawah E46, itu udah pasti. Dengan modal 90 sampai 100 juta, kita udah bisa dapet W203 yang kondisinya bagus banget, top tier banget. Cuman W203 itu animo di antara anak muda nggak setinggi E46. Sedangkan mayoritas viewer YouTube saya adalah anak muda. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua nih, pilihan mesin dari E46 itu ada M43, N42, N46, M52TU, dan M54. Semuanya adalah mesin natural aspirated, nggak ada turbo-turboan, dan semuanya mesin inline. Gampang dikerjakan itu. Nggak mungkin kita turun mesin gitu ya, tapi untuk pengerjaannya banyak yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Di satu sisi, W203 itu mesinnya antara inline 4 kompresor atau V6. Dua-duanya nggak gampang dikerjakan di rumah. Teman-teman yang udah pernah mencoba DIY mesin V, itu akan capek banget karena mesinnya lebar gitu. Jadi pengerjaannya menyamping lah istilahnya. Jadi ruang geraknya nggak banyak. Banyak yang harus dilepas untuk mengerjakan mesin V6. Sedangkan kalau mesin kompresor, misalnya apes-apes nih kompresornya bermasalah gitu ya, itu kita nyari kompresor tuh bisa 20-30 juta. Bayangin pengerjaan apa di M46 yang sampai 20-30 juta gitu. Kita overhaul gearbox aja nggak sampai segitu, turun mesin juga nggak sampai segitu. Jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa M46 ini adalah pilihan yang lebih aman. Kalau misalnya saya ngambil 203, maka masalah-masalah yang saya harus hadapi kemungkinan adalah masalah-masalah elektrikal. Sedangkan kalau M46, saya tinggal ngerapihin bagian-bagian yang berhubungan dengan radiator, ATF cooler, dan mesin. Nah, itu pertimbangan kenapa saya ngambil M46. Kita lihat aja dulu interiornya dan engine bay-nya. Nah, ini adalah interiornya M46 saya. Ya, memang sih perlu dirapi-rapiin dikit. Tapi overall ini interiornya masih bagus banget. Masih ori, masih ada bau BMW-nya. Dan yang penting instrumen clusternya nggak aneh-aneh lah, nggak ngaco-ngaco.
nggak ada temper dotnya, nanti gue tunjukin. Untuk interior kayaknya jauh lebih spesial yang 325i punyanya Randy di vlog saya sebelumnya. Tapi ya ini adalah interior yang bisa saya enjoy karena 323i ini udah wood panel. Kalau nggak salah wood panel itu nggak terdapat di 318i pre facelift ya teman-teman. Kalau facelift saya kurang tahu, saya kurang hafal sih opsinya kalau M46. Kita buka aja dulu ke ruang mesinnya sambil kita jalan ke ruang mesin. Nih, karet itu penting bro. Sebenarnya gue dapat unit ini, karet ininya udah getas dan ini barusan saya ganti. Dan jujur aja, penggantian karet ini saya buat vlognya sebelum saya bikin vlog M46 ini. Jadi sebetulnya vlog pertama saya bukan vlog ini soal M46, tapi vlognya tentang penggantian karet. Tapi kan nggak mungkin itu yang dipublish duluan sebelum vlog yang ini. Anyway, nah ini adalah mesin M52B25TU 2500 cc, mirip seperti mesin E39 saya, cuman bedanya mesin ini double vanos. Dan di sini ada disa flapnya, di bawah ada oil separator. Ya khas inline 6 BMW lah. Yang penting pas dinyalain mesinnya nggak kasar, terus radiator juga nggak bocor-bocor, ATF cooler nggak bocor, aman. Ini nih minusnya, jadi intake ke air filter gua nggak dapet udara yang dingin, udaranya anget karena dari engine bay. Nanti saya akan cari copotannya untuk yang nyambung ke sini. Apalagi ya, oh ya ini nih mod pertama saya selalu kalau ngambil BMW, tutup radiator harus selalu ganti ke 140. Saat vlog ini dibuat, mobil udah berjalan sekitar 100 kilometeran kali ya selama 1 minggu terakhir, dan saya nggak nambah-nambah air radiator, jadi bener-bener oke. Temperatur juga operating temp stabil di ya kisaran 93 sampai 98 lah, nggak sampai kayak 4 silinder yang temperaturnya sampai 105. Nanti bagian sini juga akan saya rapi-rapiin, kayak contohnya pasang peredam untuk melindungi catnya. Tapi ya prioritasnya yang urgent dulu, kayak misalnya copotan intake udara ini, supaya udara yang masuk lebih dingin lah, bukan yang udara panas dari ruang mesin. Bumper ini saya nggak tahu part number atau enggak. Kayaknya sih bukan part number ya, karena kalau misalnya saya bisa dapat bumper MTEK 2 part number dengan harga yang saya dengan biaya yang saya keluarkan, kayaknya untung banget. Ini aja velgnya kayaknya sih velg replika, tapi nggak apa-apa karena ini bukan mobil daily. Mobil ini sama sekali nggak akan saya pakai daily saya tetap 202 ini, saya setia dengan 202 untuk daily karena BBM nya juga lebih irit. Saya bisa dapat 1819 pakai 202, sedangkan pakai BMW 2500 cc itu saya cuma dapat 1718 gitu. Nah teman-teman, jadi itu aja mungkin review singkat mengenai M46 dan alasan kenapa saya akhirnya ngambil M46. Jadi seperti yang teman-teman expect, saya akan banyak melakukan konten mengenai M46 ini. Mungkin konten 202 pasti ada, tapi nggak akan sebanyak M46 ini karena ya 202 saya kan nggak mungkin bermasalah terus ya. Ada saatnya dimana mobil kita itu udah bener-bener nggak ada masalah lagi, dan
202 itu salah satu contohnya. Sama kayak E39 yang udah dipegang bapak saya di Bali, itu juga udah nggak banyak yang bisa saya otak-atik lagi karena secara mekanikal dan fungsional udah bagus semua. PR-nya ya eksterior, interior, tapi kan kita nggak bisa nge-DIY ngecat sendiri dengan peralatan yang terbatas gitu. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog singkat hari ini. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.